ashhaduna ummul masakin, ummul masakin fi qulubina. Mandikan darah, berhujankan anak panah, berbantalkan tombak, berselimutan pedang, demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapakah beliau hadirin? Beliau adalah habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad billadzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga kalinya, berdirinya saya di sini bukan karena tiada kursi, melainkan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan risalah ilahi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Al-Isra al-ayatil ula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi kesetiaannya. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas saya rasa sudah lazim kita dengar, dan saya rasa kita semua tahu penjelasan tentang ayat di atas. Maka dari itu hadirin, saya akan menyampaikan tausiah saya yang berkenaan dengan ayat di atas, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Nah hadirin, peristiwa ini disebut dengan Isra, sedangkan Mi'raj ialah naiknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Hadirin, saya akan menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rujukannya dalam kitab hadis Abi Jumrah halaman 141, hadis yang ke-160. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bangun dan tidurnya, kalau bahasa kita kok tedo ayam namanya hadirin, datanglah dua orang laki-laki, yakni malaikat. Malaikat tersebut hadirin membawa wadah. Wadah tersebut terbuat dari emas yang berisikan penuh dengan hikmat dan iman. Kemudian hadirin, malaikat tersebut membelah dadanya atau mengoperasi Nabi kita. Setelah dibelahnya dada Nabi kita hadirin, malaikat memasukkan ke dalam dadanya hikmat dan iman tersebut. Hadirin rahimakumullah, setelah selesainya operasi tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada nabinya bidabbatil abyadi dunal baqli wa fawqal himar, hewan yang lebih putih, yang lebih kecil daripada buruk dan yang lebih besar daripada himar. Dengan kecepatannya itu hadirin seperti kilat. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ketika itu naiklah Nabi kita berserta malaikat Jibril, sehingga sampailah hadirin ke atas langit dunia, yakni langit pertama. Di langit pertama hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka seraya Nabi Adam berkata, marhaban bika manibni wa nabiyyi, selamat datang dari anak dan nabi. Dan di langit kedua hadirin, Rasul bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Dan di langit ketiga hadirin, abang-abang, ayu-ayu, tahu tak Nabi siapa?
Kan abang-abang ayu lah belajar kitab Abi Jumroh. Tahu dah abang-abang ayu. Nabi Yusuf abang-abang ayu. Bukan abang Yusuf belakang kok yang mainin kacang tuh, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat, di langit keempat Rasul bertemu dengan Nabi Idris, dan di langit kelima Rasul bertemu dengan Nabi Harun, dan di langit kelima Rasul bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit terakhir yakni langit ketujuh Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di suratul Muntahalah Allah memberikan wahyu wajibnya salat 50 waktu sehari semalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun menemui Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah fardu yang diwajibkan kepadamu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Yang difardukan atasku ialah salat 50 waktu sehari semalam." Dan Nabi Musa berkata, "Wahai Rasulullah, naiklah engkau menghadap Allah dan meminta keringanan kepadanya." Lalu naik lagi Rasulullah, hadirin, dan Allah meringankan menjadi 45 waktu sehari semalam. Lalu Nabi Musa berkata lagi, hadirin, "Wahai Muhammad, umatmu tidak sanggup, umatku saja yang besar-besar tidak sanggup, apalagi umatmu yang kecil-kecil ini." Maka dari itu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dikurang menjadi 5 waktu sehari semalam. Maka dari itu hadirin, perbanyaklah berterima kasih kepada Rasul kita. Karena kalau tak tuh hadirin bersego kita salat 50 waktu sehari semalam, sedangkan 5 waktu besok tinggal-tinggal. Ya lah abang-abang, ayu-ayu. Apalagi 50 waktu, sanggup abang-abang, ayu-ayu. Maka dari itu perbanyaklah berterima kasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur mangqala wala tansa ilayya. Akhiru kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.